warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang juga Ibu di podcast sama-sama. Edukasi pada siang hari ini. Nah, podcast ini merupakan podcast yang dimana tempat kita berbagi ide, pengalaman, dan juga ilmu pengetahuan Ibu untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi. Masya Allah. Seperti itu. Nah, jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya pada siang hari ini. Itu ada Ibu Hani. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Hani. Saya bekerja sebagai guru kelas rendah ya, kelas 1 di SDN 1 Parakanyasa di Jalan Lewidahu, Kota Tasikmalaya. Oke. Terima kasih atas undangannya. Iya, sama-sama Ibu. Saya sangat excited untuk mengundang Ibu ke sini ke podcast kali ini. Oh iya, makasih. Seperti itu. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia tentunya ya. Oke. Kesibukan Ibu hari ini gimana? Kalau untuk sehari-hari biasa ya, sibuk sekolah, ngurus keluarga tentunya. Kalau sekarang kebetulan pas momennya hari libur, tanggal merah. Kalau misalkan ini, kalau tanggal merah itu spend time dengan keluarga gitu. Jadi menghabiskan waktu dengan anak-anak, suami, ya bermain dengan anak-anak gitu. Kalaupun ada waktu untuk sedikit healing bersama ya, kita ciptakan momen kebersamaan keluarga kalau di hari libur seperti ini gitu. Nah, alhamdulillah Ibu, sekarang Ibu bisa meluangkan waktunya ya datang ke sini. Dan kali ini kita akan membahas nih mengenai hal yang lebih menarik gitu, yang menarik sekali. Nah, kita akan membahas yang mengenai pendidikan sekarang dan gambaran pendidikan untuk masa depan. Langsung saja Ibu ya, karena saya sudah tidak sabar nih untuk membahas. Boleh kita kupas bersama ya. Maaf kalau boleh saya tahu namanya siapa? Belum kenalan ya. Iya betul. Nanti panggilnya Teteh, Kakak atau Ibu gitu ya, seperti itu. Baik, perkenalkan, nama aku Nabila Bilkis. Bisa dipanggil Teteh aja ya Bu. Teteh aja. Kebetulan saya belum bersuami. Itu betul. Jadi Teteh aja lebih akrab gitu ya. Teteh aja. Boleh. Oke. Nah, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Seperti yang sudah kita ketahui ya Bu, banyak sekali gitu ya berita-berita mengenai pendidikan zaman sekarang, yang dimana guru menegur siswa malah dilaporkan ke polisi seperti itu, kayak difitnah gitu, kayak guru malah menyiksa padahal aslinya enggak cuman hanya menegur doang. Nah, bagaimana nih Bu pandangan Ibu terhadap pendidikan zaman sekarang? Kalau untuk saya pribadi memang seni menegur siswa itu memang ada seninya gitu. Tetapi apabila dikaitkan dengan fenomena zaman sekarang ini yang Masya Allah luar biasa ya, tantangan era globalisasi yang paripurna kalau menurut saya, karena berbagai macam sosial media yang bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun di kalangan masyarakat umum, baik menengah ke atas maupun dan sebagainya, itu mengakibatkan apa yang terjadi di lapangan selalu berbeda dengan informasi yang tersebar keluar gitu. Terutama kita sebagai seorang guru dalam menegur menegur kesalahan siswa gitu. Kalau zaman dulu istilahnya menegur dengan fisik itu kan tidak jadi soal kalau zaman dulu. Kalau sekarang istilahnya menegur dalam arti visual saja itu bisa menjadi sebuah konteks yang mengerikan bagi seorang guru, karena banyak orang tua yang belum paham, banyak orang tua yang tidak memahami bagaimana karakteristik siswa tersebut. Yang mungkin kalau di rumah siswa tersebut baik, sopan, atau nurut sama orang tua gitu. Beda halnya kalau di sekolah mungkin anak tersebut istilahnya upami bahasa Sunda mengaraja gitu seperti itu. Jadi istilahnya upami kuda lepas di gedogan gitunya. Jadi dia merasa bahwa dia merasa sebuah kebebasan yang
istilahnya bisa ditolerir oleh masyarakat luas gitu seperti itu. Tapi masyarakat tersebut di lingkungan sekolah terutama mungkin ada yang menerima, ada tidak dengan dengan perilaku dari siswa tersebut gitu. Dan kadang seorang guru itu memang wajib mengingatkan, wajib memberitahu gitu kepada siswa tersebut gitu. Alhamdulillah untuk saya pribadi tidak menemukan kendala seperti itu karena komunikasi saya dengan orang tua siswa itu memang berjalan secara baik gitu. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran ada asesmen diagnostik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sana kita kolaborasi nih, si orang tua pengennya anak bagaimana, karakter anak di rumah bagaimana. Nah nanti kita kolaborasikan, karakter di rumah begini, di sekolah begini, nanti istilahnya ada hubungan timbal balik lah kalau saya pribadi. Nah untuk fenomena seperti itu memang ya mungkin kalau pemikiran saya ketidakadanya hubungan interpersonal antara orang tua dan guru juga yang pertama. Terus kadang orang tua kurang memahami karakteristik siswa tersebut ya, baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi siswa mengungkapkan apa yang ia terjadi di sekolah langsung istilahnya ditelan bulat-bulat gitu, telan bulat-bulat. Padahal kan tidak si orang tua tersebut seharusnya jangan langsung percaya kepada apa yang disampaikan anak gitu, seperti itu. Jadi telusuri dulu, komunikasikan dulu dengan pihak guru gitu. Apa yang terjadi sehingga seorang guru itu menegur perilaku siswa tersebut itu seperti itu. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah dicanangkan, bukan wacana lagi, sudah dicanangkan dan sudah disahkan peraturan yang istilahnya melindungi guru gitu. Jadi kita juga istilahnya harus paham gitu, menegur siswa itu jangan istilahnya negur seenaknya saja, tetapi ada seninya gitu. Kalau menurut saya seperti itulah kira-kira. Baik, berarti sebelum si anak bercerita gitu ya, bercerita ke orang tua jangan langsung ditelan ya, seperti itu. Betul. Jadi harus mencari dulu kalau bisa selesaikan dulu lah. Selesaikan dulu, misalkan si anak ada konflik nih intern dengan siswa yang ada di sekolah. Jadi guru ada baiknya, kalau saya kan memang di lingkungan anak-anak yang istilahnya anak kecil ya, pra SD gitu. Maksudnya dari TK ke SD kalau kelas 1 ya. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau saya menekankan di sekolah kalau ada permasalahan antara siswa dengan siswa tentunya ya, jadi selesaikan dulu secara internal dulu, jangan sampai kalau belum selesai si anak tersebut ada pertikaian di luar sekolah. Nanti kan yang disalahkan tetap guru-guru juga gitu. Dan setelah itu kalaupun memang sudah tidak bisa diselesaikan secara internal di sekolah nih, baru melibatkan guru yang melibatkan orang tua gitu. Jadi jangan siswanya lapor gitu, seperti itu langsung ngobrol gitu. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Pandangan ibu nih ya mengenai melihat peran pendidikan untuk menghadapi tantangan globalisasi global. Nah, contohnya seperti kayak untuk membangun anak bisa lebih berpikir kritis, kreatif, dan juga bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk berinteraksi, bersosialisasi. Nah, bagaimana Ibu? Iya, betul sekali. Dengan perkembangan kurikulum yang sudah dikaji sekarang ya gitu ya, kurikulum Merdeka mungkin yang kemarin sudah beberapa 5 tahun ke belakang yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita yang sebelumnya, Bapak Profesor Dr. Nadiem Makarim, bahwa pendidikan kurikulum Merdeka ini aktualisasi bahwa seorang pendidik itu salah satunya harus mampu berpikir kritis. Nah, bagaimana seorang guru untuk menciptakan si anak didik untuk bisa berpikir kritis? Salah satunya si orang guru itu harus bisa melek ya. Kalau menurut saya ya melek dalam arti melek teknologi, melek ilmu. Jadi ulah stagnan dengan ilmu yang sudah diterapkan sebelumnya gitu. Jadi seorang guru itu harus memiliki pembaharuan, terutama pembaharuan dalam proses pembelajaran, karena
jujur apa yang saya dapatkan di universitas itu sangat istilahnya bertolak belakang dengan yang ada di lapangan gitu ya. Jadi memang seorang guru khususnya harus bisa istilahnya membekali ilmu, selain membekali diri, membekali ilmu yang istilahnya sesuai dengan kurikulumnya juga, sesuai dengan zamannya juga, seperti itu. Nah, bagaimana caranya saya terutama ya dalam mengkondisikan supaya anak berpikir secara kritis. Jadi kita istilahnya memberikan clue. Memberikan clue itu misalkan contoh kalau karena saya di kelas rendah gitu ya, maksudnya seperti ini untuk memberikan pembelajaran soal bahasa Indonesia ya, misalkan seperti atau matematika, bahasa Indonesia yang dikolab dengan matematika misalkan seperti ini. Kita kasihkan clue, perlihatkan sebuah benda gitu, karena kalau anak kecil itu kan anak harus didik nyata, harus real, harus nyata, jangan kita menggambarkan. Kalau ya. anak tingkat atas kan bisa ya menggambarkan yuk kita bergambar kita seolah-olah lagi pergi ke pasar, terus ini kalau anak kelas rendah nggak mungkin gitu, jadi harus real, kita ajak ke pasar, kita ini kalau anak-anak kelas bawah. Kalau saya biasanya supaya anak bisa berpikir kritis, misalkan contohlah kita mau mengenalkan huruf B gitu kepada anak kecil gitu, kita liatin ini misalkan B itu buku ya. Ini apa? B buku gitu. Terus bentuk kan itu coba kalau buku itu hurufnya apa saja ya. Kan misalkan anak ada yang wah gitu. Ada mungkin anak yang diem gitu seperti itu. Coba kalau misalkan buku itu hurufnya apa saja. Ada yang B, ada yang pasti banyak ya macam-macam anak-anak. Nah hari ini kita akan belajar huruf B. Ada yang tahu nggak gimana huruf B gitu? Mungkin karena mereka sebelumnya pernah dikenalkan di TK, mungkin ada yang menjawab berbagai macam gitu seperti itu. Nah, dalam saat komunikasi interaktif tersebut, seorang guru bisa menilai mana nih anak yang sudah mampu, mana nih anak yang belum mampu. Jadi kita bisa mengelompokkan gitu seperti itu. Nah, kalau huruf buku itu ada berapa huruf ya? Nah itu kan kita ke matematika langsung. Misalkan ada 4, tapi pokoknya itu kan jadi si anak itu dari satu benda bisa istilahnya berpikir kritis ke hal-hal yang lain. Terus coba lihat bentuknya buku bentuknya apa ya, kan ke itu juga ya. Ada yang bilang kotak Bu, ada yang bilang persegi. Nah itu aja. Jadi kalau bagi saya dalam menerapkan berpikir kritis itu tidak harus si anak itu berpikir keras, tidak harus anak itu berpikir logik. Imajinasi, tapi kita perlihatkan satu benda yang kira-kira real setiap hari dilihat anak. Terus kita kembangkan ide-ide bahwa benda itu tersebut bisa dipakai untuk apa aja nih gitu. Seperti itulah kira-kira gambaran untuk berpikir kritis bagi anak di kalangan siswa yang bawah gitu, seperti itu. Baik. Berarti dengan kita sebagai guru gitu ya harus mengikuti gitu ya zaman-zaman pendidikan kedepannya nih seperti apa. Jangan stuck di situ terus ya. Harus melek teknologi juga, melek IT. Jangan bimada usianya sudah begini gitu ya kan banyak. Gak mungkin jangan seperti itu gitu. Jadi harus istilahnya karena perkembangan zaman yang semakin luar biasa gitu ya, dengan teknologi yang jor-joran dari sana kemari gitu. Jadi seorang murid kan juga bisa nih mencari misalkan apa yang dimaksud, gampang kan sekarang ada AI ada Google gitu, gampang. Di WA pun udah ada AI betul. Jadi sangat mudah untuk seorang siswa untuk mencari jawaban secara benar, itu mudah sekali. Nah disitulah teknik guru, teknik seorang pendidik bagaimana, karena beda gitu ya dengan melihat di HP. Kalau secara lihat kan ada kedekatan emosional yang tidak bisa digantikan oleh HP gitu ya, menurut saya seperti itu. Karena emang susah ya Bu ya, tantangan sekarang tuh kayak udah mereka tuh pinter gitu ya dalam mengakses teknologi. Kalau kita gitu ya sebagai guru harus lebih pinter lagi. Seperti itu. Nah, next langsung lagi pertanyaan selanjutnya, apa strategi efektif yang bisa membuat si siswa ini lebih motivasi gitu ya, memberi motivasi untuk rajin belajar. Untuk motivasi itu sendiri biasanya kalau untuk saya pribadi
saya selalu memberikan afirmasi sebelum proses pembelajaran. Itu gunanya untuk meningkatkan motivasi anak dalam proses pembelajaran agar lebih konsentrasi. Misalkan boleh melalui nyanyian. Kalau anak kelas rendah kan enaknya nyanyian, tepukan. Terus kadang saya menerapkan afirmasi positif seperti anak hebat, aku cerdas, aku hebat, aku bahagia, kan karena bagi mindset saya bahwa ucapan itu adalah doa. Saya selalu memberikan mindset itu kepada anak. Jadi setiap ucapan yang kalian keluarkan itu adalah doa gitu. Jadi apapun yang kalian keluarkan, ucapannya itu harus bermakna gitu. Karena itu nanti jadi doa. Memang untuk anak kelas bawah itu luar biasa perkataan itu. Jadi nggak usah istilahnya mau si anak nyarios aneh-aneh capek kalau orangnya gitu, karena sudah termindset bahwa ucapan saya adalah doa. Oke, berarti si siswa ini harus diberi mindset gitu Bu, supaya mereka tuh lebih kayak nginget gitu Bu, inget, oh ini aku nggak boleh ngomong kayak gini, nanti jadi doa seperti itu. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan kemampuan dalam menggunakan teknologi pendidikan? Karena kan di era sekarang tuh kan teknologi sudah semakin hebat gitu ya Bu. Nah, bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu cara mengembangkan kemampuan tersebut? Kepada guru atau kepada siswanya? Kepada guru. Oh, kepada guru. Ya, tadi saya sudah spill sedikit ya bahwa seorang guru harus melek teknologi. Nah, di sini tentunya dengan pembelajaran yang istilah up to date di internet, terus seminar-seminar yang diadakan baik oleh pemerintah ataupun pribadi. Yang kemarin untuk kurikulum Merdeka memang ada kebijakan-kebijakan baru bahwa seorang guru itu harus belajar secara online gitu ya. Jadi si guru itu dibebankan pemahaman. Memang itu bagus sih untuk kita sebagai seorang guru, karena selalu ada saja pembaharuan di PMM gitu. Kalau pembelajaran mandiri di situ. Jadi seorang guru kalau ingin mengetahui hal-hal yang urgent di dalam dunia pendidikan bisa mengakses di sana. Sudah ada banyak sekali. Itu memang memudahkan sekali untuk seorang guru di platform Merdeka Belajar gitu. Di sana kan sudah istilahnya sudah banyak dikembangkan bagaimana di samping di sana ada cara kinerja, terus apapun itu. Walaupun memang itu jujur saya sangat membebankan sekali untuk guru gitu ya, dengan istilahnya kita harus mengerjakan materi, mengerjakan ini segala tugas, jadi kadang pembelajar tugas utama kita terbengkalai gitu seperti itu memang negatifnya seperti itu, tapi positifnya memang di sana sudah dibekali ilmu-ilmu yang luar biasa yang kita kalau kita mau gitu, seorang guru mau mengakses di sana apa yang menjadi kesulitan guru, apa yang menjadi kendala-kendala seorang guru ada di sana gitu. Jadi kita nggak usah mengakses lagi dari luar platform tersebut sebetulnya gitu. Di sana sudah ada banyak gitu, sampai modul ajar pun di sana sudah ada gitu, seperti itu. Yang selanjutnya, tantangan guru nih dalam mengimplementasikan pendekatan pedagogik modern. Itu bagaimana? Ya, perlu dipahami juga ya, pedagogik itu adalah pendekatan dalam proses pembelajaran. Nah, kita pahami dulu apa maksud pedagogik modern dengan pedagogik tradisional gitu ya. Pedagogik modern adalah tadi sudah di-spill sedikit bahwa student center. Jadi siswa yang menjadi tolak ukur utama. Jadi siswa harus berpikir kritis, sedangkan pedagogik tradisional adalah teacher center di mana berpusat kepada guru. Jadi guru itu menerangkan secara gamblang baik itu textbook ataupun yang lainnya. Jadi siswa itu tidak mencari apa yang dia inginkan gitu. Jadi karena sudah difasilitasi oleh guru. Nah, di sini untuk pedagogik modern tersebut
salah satunya ya tadi berpikir secara kritis. Jadi si anak itu harus kita giring oleh guru itu supaya mampu nih berpikir secara kritis gitu. Dan seorang guru juga harus bisa memahami nih karakter dari setiap siswa. Mana yang mereka sudah mampu berpikir kritis, mana yang istilahnya stagnan di tempat, belum mampu nih. Kita harus paham, jangan sampai menyamaratakan anak itu semuanya bisa berpikir kritis, tidak seperti itu. Tapi kita harus bisa mengelompokkan, oh ini anak bisa berpikir kritis. Makanya kalau untuk pedagogi modern itu sistem pembelajaran adalah kelompok, jadi harus dikolaborasi, dan pengelompokan tersebut kalau bisa secara campuran gitu. Jadi jangan tapi ada juga yang misalkan untuk memudahkan seorang guru gitu, yang istilahnya berkebutuhan khusus dipisahkan, dikelompokkan dengan istilahnya orang-orang yang sama supaya lebih memudahkan guru itu ya istilahnya. Biar soalnya lebih intens seorang guru cara penerapannya. Tapi ada baiknya juga dikolaborasikan secara dengan yang lain supaya mereka teman-temannya bisa saling membantu kesulitan teman tersebut seperti itu. Dan di sini juga kurikulum yang dikembangkan untuk yang sekarang lebih dikenal dengan deep learning ya. Deep learning itu adalah pembelajaran yang lebih dari kurikulum, kalau saya pahami ya, memang kita dari kurikulum yang sekarang belum ada seminar-seminar khusus gitu tentang deep learning ini. Tapi yang saya pahami bahwa deep learning ini adalah sebuah metode pembelajaran atau kurikulum dari kurikulum Merdeka itu sendiri, tapi lebih diperdalam gitu ya, terutama dalam pembentukan akhlak siswa, dalam pembentukan kepribadian siswa yang lebih baik gitu. Tentunya masih dalam untuk berpikir kritis tersebut memang sebuah fenomena, sebuah acuan yang masih dikedepankan gitu. Tetapi yang untuk kebijakan dari menteri sekarang yaitu akhlaknya yang lebih prioritas utama gitu. Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan pemahaman akhlak kepada peserta didik di pekerti yang luhur. Makanya ada sudah dicanangkan 7 kebiasaan. Mohon maaf sayang tidak di sana ya. Maaf, ini anak saya yang luar biasa, maaf ya. 7 kebiasaan supaya anak berkepribadian baik, terus supaya anak istilahnya sehat juga, supaya anak bisa berpikir kritis. Salah satunya yaitu 7 kebiasaan baik sejak dini. Yang pertama bangun pagi kan, itu yang kedua terus beribadah, terus makan makanan sehat, bergerak, bersosialisasi gitu ya, seperti itu. Terus saya 2 lagi lupa ya, seperti itu lagi kira-kira. Jadi untuk menteri sekarang itu lebih mengedepankan soal akhlakul karimah, akhlak yang baik, di samping dia harus bisa berpikir kritis juga gitu, seperti itu. Oke, berarti pedagogi modern ini sangat bagus ya Bu dalam implementasinya gitu ya. Bagus. Dengan kita berfokus pada siswa, jadi siswa ini belajarnya lebih bermakna juga, bermakna, bermanfaat juga. Jadi tidak berfokus sama guru aja gitu, jadi langsung jadi bisa merasakan pembelajaran secara mandiri gitu ya, sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu, sehingga dia bisa suatu saat ini harapan kedepannya si peserta didik tersebut bisa menciptakan suatu hal proses pembelajaran, penemuan gitu. Inti dari semuanya kenapa anak harus berpikir kritis, jadi olah dihuapan wae gitu. Jadi belajar. Si anak dididik atau diarahkan untuk nanti kedepannya dia bisa menciptakan suatu hal yang baru gitu, yang lebih concern dengan apa yang dia inginkan gitu. Makanya itu seorang guru harus bisa nih melihat potensi apa nih dari siswa tersebut gitu. Nah, harapan Ibu nih untuk pendidikan ke depannya 20 tahun ke depannya itu bagaimana harapan Ibu?
Harapan saya untuk 20 tahun ke depan hampir sama sih dengan pendidikan yang dicanangkan sekarang, yaitu mengimplementasi kepada akhlakul karimah yang baik gitu ya. Karena bagi saya pribadi akhlak itu yang lebih utama, akhlak itu yang lebih bisa mengcover segala hal gitu, adab dan akhlak gitu. Karena orang yang berilmu, yang berpendidikan tanpa ia memiliki akhlak dan adab yang baik gitu, not saying gitu ya, karena ilmu aja karena dulu juga kan istilahnya para sahabat-sahabat Rasulullah itu sendiri juga menekankan adab sebelum ilmu gitu. Jadi seseorang itu jadi yang paling utama gitu, jadi seorang peserta didik terutama jangan hanya dibebankan oleh ilmu pengetahuan gitu yang mereka istilah dijejali, tetapi sebelum kita menjejalkan ilmu pengetahuan kepada mereka, akhlakul karimah yang baik gitu, yang bisa tentunya si guru itu harus menjadi center gitu ya, center dalam segala apa yang bisa dilihat, dipahami, diturutan budak gitu, terutama dalam berpenampilan, dalam bersikap, karena seorang guru itu digugu jeung ditiru bahasa Sunda namanya. Jadi apapun yang diucapkan guru, apapun tindak tanduk guru itu selalu menjadi center, selalu menjadi sorotan anak didik gitu, seperti itu. Alhamdulillah ya Ibu, akhirnya pertanyaan-pertanyaan mengenai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat gitu ya, untuk semua teman-teman yang ada di video ini juga yang menonton gitu ya. Nah, sebelum ditutup nih, Ibu ada kata-kata gak buat ini bagi pemirsa yang Masya Allah, menonton? apa ya, tetap semangat. Profesi sebagai seorang guru itu adalah profesi yang luar biasa dari hati, walaupun istilahnya memang kalau untuk sekarang memang sangat menjanjikan gitu, tetapi perlu diingat bahwa kita itu menjaga amanah-amanah yang luar biasa gitu. Jadi profesi guru itu adalah profesi yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita luruskan niat dulu gitu. Ingin menjadi guru itu apakah istilahnya hanya memberikan ilmu yang kita dapat kepada anak didik, atau istilahnya meluruskan istilahnya meluruskan nilai-nilai yang belum mereka pahami gitu, seperti itu, terutama dalam spiritual mereka gitu, yang saya pahami seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap istiqomah dalam jalan dakwah sebagai seorang guru, karena kita istilahnya sudah diberikan aset oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan amanah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istilahnya dituntut untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa seperti itu. Jadi tetap semangat, itu menurut saya. Alhamdulillah, sekarang podcastnya sudah selesai ya Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dengan kesibukan Ibu pada hari ini gitu ya. Makasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf ya apabila banyak iklan-iklan lewat, ada suara-suara yang gemerik segala macam gitu ya. Tapi mohon maaf juga Ibu gak ada makanan. Tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Kembali lagi di episode selanjutnya. Iya, sama-sama. Semangat. Salam edukasi. Iya, salam edukasi, begini salamnya. Salam edukasi. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.